Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan matkul MPP. Di sini, kami akan mempresentasikan aplikasi dari Floating. Anggota kelompok kami yang pertama ada Faraha Aulia Azahra dengan NRP akhir 003, lalu ada Atika Dinda Safira dengan NRP akhir 012, lalu ada Marta Andira dengan NRP akhir 030, lalu ada Risna Citra Andiani dengan NRP akhir 047, dan Lutfiah Lila Kusumasari dengan NRP akhir 048. Di sini, kami menggarap salah satu jurnal dari Danar Permana FTUI 2008 dengan judul Pengolahan Limbah Cair yang Mengandung Amonia dengan Menggunakan Zeolit Alam Lampung sebagai Bahan Pengikat dengan Metode Flotasi Udara dengan studi kasus pengaruh pH, koagulan PAC atau polyaluminium chloride, dan surfaktan SLS atau sodium lauryl sulfat. Intisari dari jurnal yang kita peroleh adalah jadi penelitian ini memanfaatkan kemampuan zeolit alam Lampung sebagai bonding agent atau bahan pengikat melalui proses flotasi untuk mengangkat limbah amonia ke permukaan. Pada penelitian ini ditambahkan beberapa bahan-bahan kimia yang berupa koagulan yaitu PIC tadi atau polyaluminium chloride dan surfaktan yaitu sodium lauryl sulfat atau SLS. Penelitian ini dilakukan dengan variasi pH yaitu pH 6, 10, dan 11 dan dosis PIC atau variasi koagulannya yaitu 0 gram per liter dan 0,13 gram per liter serta variasi dosis surfaktannya yaitu SLS yaitu 0,2 gram per liter, 0,4 gram per liter, 0,6 gram per liter, dan 0,8 gram per liter. Berdasarkan hasil penelitian, persentase pemisahan amonia tertinggi adalah 95,33%, di mana kondisi optimal ini didapat pada kondisi pH 6 dengan dosis surfaktannya itu 0,8 gram per liter dan dosis koagulannya yaitu PAC 0,13 gram per liter. Maka, pengaruh penambahan SLS ini terbukti dapat meningkatkan persentase pemisahan yang dihasilkan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas antar dari jurnal yang akan kami review, lalu ada permasalahan dari penelitian ini, lalu ada tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka, kemudian dilanjut dengan metodologi, mekanisme, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir adalah penutupan. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu saat ini semakin berkembangnya suatu negara akan sejalan dengan bertumbuhnya industri. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya permasalahan lingkungan yang muncul. Contohnya seperti limbah cair yang semakin meningkat, sampah yang semakin meningkat, dan limbah logam berat, dan lain sebagainya. Kebanyakan limbah-limbah yang diakibatkan oleh suatu pabrik atau industri itu merupakan jenis limbah yang tergolong dalam limbah ketiga, yang tentunya akan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungannya. Contohnya pada jurnal ini yaitu mengangkat tentang limbah amonia, sehingga diperlukan pengolahan limbah organik yang efektif dan ekonomis. Salah satunya yaitu menggunakan teknik flotasi. Namun pada metode teknik flotasi ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul atau perlu pengujian lebih lanjut. Sehingga permasalahan yang pertama yaitu adalah seberapa besar efektivitas dari proses flotasi ini terhadap pengolahan limbah amonia dengan parameter banyaknya kandungan amoniak yang dipisahkan dan kualitas air hasil olahannya. Permasalahan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pH umpan terhadap proses flotasi untuk mendapatkan kondisi yang optimum. Permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penambahan koagulan dan surfaktan pada kinerja proses flotasi dan berapa dosis optimumnya. Selanjutnya, tujuan dilakukan penelitian ini adalah yang pertama, mengevaluasi efektivitas dari proses flotasi terhadap pengolahan limbah amonia dengan parameter banyaknya kandungan amonia yang dipisahkan dan kualitas air hasil olahannya. Yang kedua, yaitu menganalisis pengaruh pH umpan terhadap proses flotasi untuk mendapatkan kondisi yang optimum. Yang ketiga, yaitu menentukan dosis surfaktan dan koagulan yang optimum untuk memperoleh hasil yang optimum. Next.
Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, amonia dengan rumus kimia NH3 pada tekanan dan temperatur standar akan berbentuk gas, dan senyawa amonia ini merupakan senyawa yang beracun serta bersifat korosif pada beberapa bahan. Amonia merupakan senyawa yang lebih ringan dari udara dan berbau sangat tajam. Apabila terminum oleh manusia dalam jumlah tertentu, misalkan pada dosis 1.200 mg per meter kubik dapat menyebabkan batuk, dan pada dosis 2.800 mg per meter kubik dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan, serta pada dosis lebih dari 3.500 mg per meter kubik dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, flotasi atau proses mengubah bahan tersuspensi, teremulsi, dan terlarut serta bahan koloidal menjadi bahan yang mengambang atau floating. Penggunaan metode flotasi saat ini telah berhasil dikembangkan sebagai strategi alternatif untuk pengolahan air limbah. Yang ketiga, zeolit adalah salah satu kelompok mineral alumina silikat yang mempunyai sifat multistruktur serta memiliki struktur framework 3 dimensi dan menunjukkan sifat penukar ion, sorpsi, dan katalis sehingga memungkinkan digunakan dalam pengolahan limbah industri. Struktur bersifat pori ini yang menyebabkan zeolit mempunyai kemampuan menyerap dan menyaring molekul sehingga dipakai sebagai bahan pengikat. Yang keempat, surfaktan merupakan suatu senyawa aktif penurun tegangan permukaan yang dapat diproduksi melalui sintesis kimiawi maupun biokimiawi. Surfaktan memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik di kedua ujungnya. Pada flotasi, gugus hidrofilik surfaktan akan berikatan dengan air, sedangkan gugus hidrofobiknya akan berikatan dengan partikel-partikel limbah sehingga terbentuk koloid. Next. Baik, selanjutnya ada metodologi, yaitu dimulai dengan rancangan bangun alat, di mana perancangan ini dilakukan pembuatan tangki yang akan digunakan untuk proses flotasi. Tangki flotasi ini digunakan yang berkapasitas 5 liter dan menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat. Selanjutnya dilakukan preparasi dan karakterisasi bahan pengikat. Preparasi ini dilakukan untuk mempreparasi zeolit agar diperoleh hasil yang optimal, yaitu dengan cara pemanasan. Selanjutnya dilakukan juga kalibrasi flow meter. Kemudian pembuatan limbah sintetik. Pembuatan limbah sintetik amonia ini dengan konsentrasi 1000 ppm. Lalu dilakukan juga analisis untuk mengetahui kualitas air, yaitu ada parameternya. Ada analisis air limbah, COD, pH, dan kandungan amonia, di mana untuk uji analisis kandungan amonia ini menggunakan metode Neslerization atau Hatch. Sedangkan untuk analisis COD yaitu menggunakan metode pengujian kadar kebutuhan oksigen kimiawi dalam air dengan alat reflux tertutup. Sedangkan uji pH yaitu menggunakan alat pH meter. Selanjutnya dilakukan penambahan bahan-bahan kimia. Di sini menggunakan zeolit sebagai bahan pengikat, lalu ada SLS atau sodium lauryl sulfat yaitu sebagai surfaktan, dan ada polyaluminium chloride atau PaC sebagai koagulan. Lalu dilakukan kembali analisis terhadap parameter kualitas air yaitu ada COD dan pH. Kemudian ada proses flotasi limbah campuran, di mana dilakukan berbagai variasi, yaitu ada variasi PaC dan pH. Untuk variasi PaC-nya yaitu ada 0 gram per liter dan 0,13 gram per liter. Lalu untuk pH-nya sendiri yaitu variasinya ada pH 6, 10, dan 11. Kemudian dilakukan kembali analisis sampel yaitu ada kandungan amonia, COD, dan pH. Kemudian akan diperoleh hasil analisisnya. Next. Untuk mekanismenya sendiri, proses flotasi ini dimulai dengan menambahkan amonia, zeolit, dan SLS. Dilakukan variasi pH yaitu pada air limbah pada pH 6, 10, dan 11. Kemudian amonia ini akan terabsorb ke dalam pori-pori zeolit. Zeolit yang menyerap ini akan dipisahkan dari air limbah dengan proses flotasi. Penambahan SLS akan menghasilkan buih yang stabil, sehingga dapat terangkat ke atas. Kemudian ditambahkan PaC dan dilakukan proses pengadukan supaya PaC dapat tercampur dan membentuk vlog. Dengan bantuan SLS, vlog akan terbentuk di permukaan. Selanjutnya, udara dialirkan melalui kompresor dari dasar tangki flotasi
sehingga memicu terbentuknya gelembung udara. Dan karena adanya surfaktan, maka bentuk gelembung tersebut dapat dipertahankan lebih lama, sehingga tidak mudah pecah. Selanjutnya, gelembung udara yang terbentuk itu akan naik perlahan ke permukaan sambil membawa vlog yang telah terbentuk sebelumnya. Gaya adhesi antara vlog dan gelembung disebabkan oleh adanya perbedaan muatan antara vlog yang bermuatan positif karena mengandung ion amonia dan gelembung dari SLS yang bermuatan negatif karena SLS merupakan salah satu jenis surfaktan anionik. Vlog akan terikat pada gelembung dan SLS lama-kelamaan akan berkurang dan menjadi gelembung. Next. Zeolit yang digunakan adalah zeolit alam Lampung atau ZAL dengan ukuran diameter 0,35 mm. Kapasitas serap tertinggi zeolit terhadap amonia dicapai pada suhu 250 sampai 300 derajat Celcius, di mana pada percobaan ini digunakan suhu 250 derajat Celcius. Amonia kemudian akan teradsorb dalam pori-pori zeolit. Zeolit yang menyerap ini dipisahkan dari air limbah dengan proses flotasi. Yang terjadi pertukaran ion suatu bahan pengikat atau zeolit terhadap ion NH4+ atau ion amonia. Penambahan surfaktan SLS atau sodium lauryl sulfat akan menyebabkan buih yang ditempeli mineral terangkat ke atas dan keluar dari sel flotasi tidak mengalami pecah. Penambahan zeolit dan SLS atau surfaktan menyebabkan air limbah yang mengandung amonia yang sebelumnya tidak berwarna berubah menjadi lebih keruh. Koagulan PaC atau polyaluminium chloride pada air limbah akan menyebabkan terbentuknya vlog. Semakin banyak PaC atau koagulan yang ditambahkan, maka semakin banyak pula vlog yang terbentuk, sehingga semakin banyak amonia dari air limbah yang dapat dipisahkan. Penambahan koagulan ini menyebabkan mekanisme flotasi yang terjadi adalah mekanisme flotasi endapan. Next. Dengan semakin bertambahnya dosis SLS atau surfaktan, kelenturan permukaan gelembung udara akan meningkat. Permukaan yang lentur akan menjadikan gelembung udara tidak mudah pecah. Dengan demikian, bertambahnya SLS akan menurunkan tegangan permukaan. Akibatnya, diameter gelembung udara akan mengalami penurunan, sehingga buih lebih mudah terangkat ke atas dan keluar dari sel flotasi dan tidak mengalami pecah. Di dalam air, PaC atau polyaluminium chloride akan terdisosiasi melepaskan kation Al3+, yang akan menurunkan zeta potensial dari partikel, sehingga gaya tolak-menolak antar partikel menjadi berkurang. Akibatnya, penambahan gaya mekanis seperti pengadukan akan mempermudah terjadinya tumbukan yang akan dilanjutkan dengan penggabungan partikel-partikel yang membentuk vlog yang berukuran lebih besar, sehingga dapat dipisahkan. Untuk kondisi pada pH 6 secara umum, persentase pemisahan yang dihasilkan menggunakan polyaluminium chloride lebih baik, sedangkan polyaluminium chloride pada pH 10 dan 11 hasilnya memiliki persentase pemisahan yang lebih kecil dibandingkan jika tidak menggunakan PaC. Jadi untuk polyaluminium chloride ini dia lebih efektif digunakan pada pH 6. Hal ini disebabkan karena mungkin pada kondisi ini PaC atau polyaluminium chloride tidak dapat bekerja dengan baik dan vlog yang terbentuk tidak sempurna sehingga proses flotasi ini tidak dapat memisahkan air limbah dengan baik. Next. Penurunan pH akan sebanding dengan dosis koagulan atau polyaluminium chloride yang digunakan. Semakin banyak polyaluminium chloride yang digunakan, maka penurunan pH akan semakin besar. Penurunan pH ada karena penambahan PaC. Itu terjadi karena adanya ion hidrogen atau H+ yang terbentuk pada reaksi pembentukan ion aquametalik seperti reaksi yang terlihat pada layar. Jadi, semakin banyak koagulan atau polyaluminium chloride yang ditambahkan ke dalam air limbah, maka semakin banyak pula ion hidrogen yang dihasilkan dari reaksi aquametalik. Dengan demikian, pH air limbah tersebut akan juga semakin turun. Dan untuk nilai COD-nya, nilai COD di setiap awal proses akan meningkat sesuai dengan peningkatan dosis surfaktan SLS atau sodium lauryl sulfat.
kandungan COD di akhir dari proses flotasi pada setiap variasi akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya senyawa surfaktan yang merupakan suatu derivatif zat organik sehingga akumulasinya akan menyebabkan meningkatnya nilai COD di awal proses. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses flotasi ini dapat mengurangi senyawa organik di dalam limbah. Next. Dan untuk kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan ini, dari percobaan yang telah dilakukan, hasil-hasil analisis yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari proses flotasi secara batch selama 25 menit, persentase pemisahan tertinggi yang didapatkan adalah ketika menggunakan pH 6, yakni pemisahan sebesar 95,33% dengan dosis SLS 0,8 gram per liter dan dosis PAC atau polyaluminium chloride dosis koagulannya yaitu sebesar 0,13 gram per liter. Dan pada kondisi yang kedua, yaitu pada kondisi operasi dengan menggunakan pH awal 10, didapatkan persentase pemisahan tertinggi adalah 94,78%, yaitu ketika dosis surfaktan SLS yang digunakan adalah 0,4 gram per liter dan dosis koagulan PAC-nya sebesar 0 gram per liter. Yang ketiga, pada kondisi operasi dengan menggunakan pH awal 11, didapatkan persentase pemisahan tertinggi adalah 82,66%, yaitu ketika dosis surfaktan SLS yang digunakan adalah 0,2 gram per liter dan dosis PAC 0 gram per liter. Pengaruh penambahan PAC sebagai koagulan terhadap peningkatan persentase pemisahan terjadi pada proses flotasi dengan kondisi pH 6. Sedangkan penambahan PAC sebagai koagulan itu persentase pemisahannya menurun pada kondisi pH 10 dan 11. Yang kelima yaitu penambahan surfaktan sodium lauryl sulfat sebagai surfaktan terbukti mampu meningkatkan persentase pemisahan amonia dari air limbah yang dihasilkan. Next. Terima kasih kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.